Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-42, cerita mengenai anak-anak Yakub pergi ke Mesir, sedang Yusuf sudah menjadi wakil Firaun. Mulai ayat yang ke-24, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia keluar kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkatlah dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada di dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku, kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka bersusah, mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi, sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh kau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah peristiwa ke-11 anak Yakub. Satunya Yusuf sudah jadi wakilnya Firaun. Terjadilah suatu penderitaan yang luar biasa khususnya bagi Yakub, karena Benyamin diminta supaya dibawa ke Mesir dan Simeon sudah ditahan di Mesir. Tapi inilah cara Tuhan untuk mengajar mereka
Mereka gemetaran selama ini karena uangnya kok dikembalikan, nanti mungkin akan dipermasalahkan di kemudian hari. Sementara ini Yakub tidak mengizinkan Benyamin dibawa ke Mesir nantinya. Makanan sudah cukup bagi mereka, jadi mereka tidak dijelaskan berikutnya, hanya pasal 42 selesai di sini dan mengatakan penderitaan Yakub. Anakku itu tidak akan pergi, tidak boleh diajak Benyamin itu. Kalau terjadi apa-apa, maka tentulah akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Jadi kalau sampai nanti Benyamin dibawa, wah itu kamulah yang menyebabkan aku mati dan matinya dengan penderitaan. Jadi sementara ini Benyamin tidak boleh dibawa ke Mesir nantinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah penderitaan semuanya akibat dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Penderitaan. Jadi sekali lagi, kesalahan kita masa lalu itu mengandung akibat, atau dengan lain perkataan, semua kesalahan, kekeliruan, dosa kita itu ada akibatnya. Tetapi kita orang percaya, semua dosa kita sudah ditanggung di dalam kematian Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Jadi dosa sudah selesai. Namun kembali lagi, akibat dari dosa itu ada. Dengan demikian, walaupun dosa kita sudah diampuni, mari kita mohon supaya, seperti yang kemarin lagi saya ulang, supaya kita bisa mengatasi akibat kesalahan kita itu, akibat dosa kita itu, dan dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengatasi, karena dosa yang besar pun sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, bahwa kita dijanjikan akan bersekutu bersama-sama Dia di surga nanti. Jadi dosa sudah beres, tetapi akibat harus kita tanggulangi. Dan kalau kita tanggulangi bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Walaupun masalah itu karena kesalahan kita, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan menyelesaikan masalah. Mengapa? Karena masalah yang terbesar, yaitu kematian, sudah ditanggung dan ada jaminan maut sudah dikalahkan, dan kita tidak kena hukuman, tetapi akan bersama Tuhan di surga kekal nantinya, karena semuanya sudah ditanggung dosanya. Ini persoalan yang terbesar sudah selesai. Apalagi masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari berhubungan dengan kekeliruan kita akibatnya, dan semuanya pasti Dia memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasinya. Tuhan mengatasi masalah-masalah sekalipun akibat dosa kita. Mari kita mohon kekuatan kepadanya supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah, termasuk masalah yang diakibatkan oleh karena kesalahan kita. Amin. Tuhan, terima kasih, masalah kami yang terbesar, dosa, sudah Tuhan ampuni melalui kematian-Mu di kayu salib dan kebangkitan pada hari yang ketiga. Oleh karena itu kami yakin Tuhan, masalah kami sehari-hari dapat kami selesaikan dengan pertolongan-Mu, karena masalah yang terbesar sudah Engkau selesaikan. Sehingga masalah-masalah lain kami yakini bersama-Mu kami bisa menyelesaikan, termasuk masalah karena kesalahan kami
karena dosa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini biarlah kami dengan sukacita, dengan bergembira menghadapi masalah, karena kami percaya kami bisa menyelesaikan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang indah, dengan kematian-Mu di kayu salib yang menyelesaikan masalah dosa kami, doa ini kami sampaikan. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.